Baik, salam selamat malam. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kita boleh bertemu kembali. Juga sekaligus tadi apa yang dikatakan oleh Bro Mei tadi bahwa ini adalah diskusi perdana kita dari AKN Apologet Kristen Nusantara. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini yaitu apakah keselamatan bisa hilang? Tentu kita harus memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu penjelasan yang eksklusif bahwa keselamatan yang kita bahas pada malam hari ini yaitu keselamatan di dalam iman Kristen. Karena kenapa? Setiap agama tentu membutuhkan yang namanya keselamatan. Sekalipun dalam agama itu nanti yang dibutuhkan itu kesuksesan, bahkan dalam kekristenan sendiri yang dibutuhkan dalam agama itu kemakmuran atau sebagainya ya. Tetapi pasti mencakup tentang keselamatan. Nah, di dalam kekristenan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi bahwa banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan bisa hilang, ada yang mengatakan tidak bisa hilang. Nah, ini yang kami berusaha tuntaskan pada malam hari ini tentang pertanyaan tersebut. Di kalangan para hamba Tuhan juga yang sudah terpelajar pasti memiliki argumen yang berbeda-beda tentang keselamatan ini. Dan juga apalagi kepada orang-orang awam yang masih belum belajar Alkitab seperti kita yang boleh bergabung pada malam hari ini. Nah, tentunya ini sangat membantu menurut saya ya bagi mereka untuk mendengarkan topik kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saudara-saudara, pentingnya memahami keselamatan. Saya mengingatkan kita bahwa keselamatan ini bukan hal yang sepele ya saudara-saudara ya. Bukan hal yang dianggap asal-asalan aja doktrin itu. Yang penting itu kita menjadi orang Kristen. Yang penting kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita tidak memiliki suatu pemahaman tentang makna keselamatan itu. Kita melihat bahwa keselamatan itu harus diterangkan dan harus dimengerti oleh orang Kristen, terlebih-lebih oleh orang-orang awam. Bahwa keselamatan itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Itu bukan kaleng-kaleng ya bagi saya saudara-saudara ya. Sebenarnya membahas tentang keselamatan pada malam hari ini suatu pergumulan yang sangat besar sebenarnya. Karena kenapa? Karena keselamatan ini adalah karya Kristus. Ini adalah pekerjaan Kristus. Ketika Kristus menderita sejak inkarnasi, bahkan mati di atas kayu salib, tujuannya untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan itu, untuk menyatakan keselamatan itu bagi kita umatnya. Ya, itu sangat penting, suatu hal yang sangat fundamental dalam iman Kristen tentang keselamatan. Sekalipun banyak agama mengajarkan tentang keselamatan, dan saya membuat lebih eksklusif lagi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan tidak ada lagi di dalam agama-agama manapun. Hanya ada di dalam Kristus. Nah, perlu kita mengenal apa itu keselamatan. Pada malam hari ini saya memberikan pengertian tentang keselamatan, dan tentunya pengertian ini bukan karena berasal dari pengertian saya sendiri, tentunya kita kembali pada kebenaran Alkitab. Pada malam hari ini saya memberikan suatu definisi, suatu pengertian. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah dan karya Kristus di atas kayu salib. Keselamatan adalah kasih karunia Allah dan karya Kristus di atas kayu salib. Keselamatan sebagai kasih karunia Allah dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, alangkah lebih baiknya jika kita membacakannya dan saya akan membacakan kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini berbicara kepada kita bahwa keselamatan ini kita peroleh oleh karena kasih karunia Allah, bukan usaha kita. Sekali lagi, di dalam bagian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, suatu kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita. Sehingga kita fikskan pada malam hari ini bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Amin ya. Nah, ketika keselamatan bukan hasil usaha kita, itu sebagai anugerah Allah, maka itu adalah sesuatu hal yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Saya masih belum menunjukkan mana pendapat yang saya setuju tadi ya, antara ya atau tidak pada malam hari ini. Nah, yang kemudian definisi arti yang kedua yaitu tadi dan karya Kristus di atas kayu salib. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan juga Titus 3 ayat 5. Saya bacakan satu ayat saja.
dari 2 Timotius 3 ayat 5. Berbunyi demikian, secara lahiriah, mohon maaf, 2 Timotius 1 ayat 9, saya salah baca ini. 1 ayat 9 ya, 2 Timotius 1 ayat 9 berbunyi demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, saudara-saudara, di sini ditekankan lagi tentang kasih karunia ini sebagai anugerah Allah, sebagai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia di sini adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan tentunya keselamatan ini sudah menjadi sesuatu yang dilaksanakan oleh Kristus dan sudah termasuk di dalam rancangan Allah yang Maha Kudus. Nah, sehingga saya memberikan suatu kesimpulan kepada kita atau suatu pengertian kepada kita tentang arti dari keselamatan ini, yaitu keselamatan sebagai kasih karunia Allah dan karya Kristus di atas kayu salib. Di dalam Kristus juga saudara-saudara dikatakan kepada kita, ditegaskan kembali keselamatan itu murni oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita. Nah, jika keselamatan tadi saya sudah jelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan usaha kita. Seperti logikanya begini. Kalau keselamatan bukan hasil usaha kita, karunia Allah oleh karena kasih Allah dalam kehidupan kita, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menghilangkan keselamatan jika keselamatan itu bukan hasil usaha kita? Mungkin di sini sudah mulai nampak ya posisi teologi saya di mana. Saya setuju atau tidak. Jika keselamatan adalah kasih karunia Allah dan bukan usaha kita, lalu bagaimana kita bisa menghilangkan keselamatan itu, sedangkan untuk mendapatkannya bukanlah usaha kita? Jika kita memperoleh keselamatan oleh karena usaha kita, tentu saya yakin bahwa keselamatan itu bisa hilang. Saya yakin 100%. Jika keselamatan itu hasil usaha kita, maka saya yakin juga kita tidak, logikanya harus kita terima bahwa keselamatan bisa hilang jika itu hasil usaha kita. Bagi saya adalah keselamatan itu bukan ketika bagaimana kita bisa mencari uang ya. Uang kita bisa cari dan dengan usaha kita sendiri, dan uang itu juga bisa hilang, saudara-saudara. Bisa bertukar kemanapun siapapun yang mau memilikinya. Pasti ini sesuatu yang bisa kita katakan hilang. Karena kenapa? Ini hasil usaha kita, bukan sebagai suatu seperti keselamatan yang dianugerahkan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka poin saya dalam pembahasan ini adalah keselamatan tidak bisa hilang dan tidak akan hilang karena keselamatan adalah anugerah Allah kepada kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita seperti dalam 2 Timotius tadi, sebelum dunia dijadikan. Pada permulaan zaman, Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Jika sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada di dunia ini, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Ini sebenarnya mencakup nanti tentang predestinasi. Tentang predestinasi. Tetapi sebenarnya pada malam hari ini saya membahas dua topik, yaitu predestinasi dan keselamatan. Tidak bisa hilang dan kami membuatnya terpisah dulu, membahas satu persatu saja. Nah, ini adalah suatu anugerah Allah sebelum dunia dijadikan. Jika itu hasil usaha kita, berarti keselamatan itu baru diberikan kepada kita, bukan sebelum dunia dijadikan. Jadi banyak sekali ayat yang menentang tentang pernyataan-pernyataan seperti begitu, menentang kebenaran Alkitab seperti begitu. Keselamatan tidak bisa hilang. Itu poin saya ulang lagi, bahwa keselamatan tidak bisa hilang dan tidak akan hilang. Karena keselamatan adalah anugerah Allah kepada kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, menetapkan kita untuk mendapatkan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Berbeda dengan Tuhan menyatakan keselamatan. Tuhan menetapkan keselamatan, berbeda dengan Tuhan menyatakan keselamatan. Nah, mungkin di situ nanti banyak sekali yang salah paham tentang maksud-maksud begitu. Nah, setelah saya menentukan posisi saya, pro atau kontra, tentu saya pada malam hari ini menjawab bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Nah, tentunya ini diskusi teologi, saudara-saudara ya, bukan asal ngomong begini-begini tanpa ada dasar Alkitab. Nah, pada saat ini kita akan
membahas beberapa ayat yang mungkin juga menurut saya ini cukup membantu kita untuk memahami tentang keselamatan ini. Nah, beberapa alasan tentang keselamatan tidak hilang. Pertama, saya ambil di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Berbunyi demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di dalam konteks ayat ini kita kembali memperhatikan konteks dari ayat ini bahwa di sini Yesus sedang berbicara atau Yohanes sedang menuliskan kepada kita tentang perbincangan Yesus tentang domba-domba Kristus. Domba-domba Kristus. Nah, di sini sudah dijelaskan kepada kita. Di dalam ayat 28 dikatakan bahwa aku memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Kepada siapa? Kepada domba-domba Kristus. Ketika kita kembali pada konteks domba di sini adalah orang-orang percaya yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk percaya kepada Kristus. Di sini saya eksklusif dalam teologi bahwa orang domba-domba di sini adalah hanya orang-orang yang percaya, yang dia karuniakan iman atau orang-orang yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikanlah sebab yang menjadi domba-domba Kristus. Frasa kehidupan kekal bisa kita perhatikan tadi di ayat 28 ini, dan aku akan memberikan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada domba-domba tadi. Ketika orang itu sudah diberikan hidup yang kekal, ketika kita perhatikan saja pengertian dari kehidupan kekal, maka itu adalah sesuatu hal yang diberikan sampai selama-lamanya. Kehidupan yang kekal itu sudah mencakup tentang keselamatan. Dan saya bisa mengatakan bahwa kehidupan yang kekal bisa kita artikan sebagai keselamatan yang kekal, keselamatan yang selama-lamanya. Itu adalah tujuan keselamatan dalam iman Kristen, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Orang yang diselamatkan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita yang sudah memiliki iman untuk percaya kepada Kristus, kitalah orang-orang atau domba-domba Kristus yang sudah menerima kasih karunia Allah itu, yaitu kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Ketika sudah memakai kata kehidupan kekal, maka itu adalah sesuatu yang memiliki pengertian, yaitu sesuatu selama-lamanya. Selama-lamanya besok tidak bisa hilang, kapanpun tidak akan hilang. Karena kenapa? Dilanjutkan lagi, atau kita perhatikan lagi, kata selama-lamanya. Dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya juga. Ya, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga tidak membiarkan dan tidak akan, dan orang-orang yang sudah mendapatkan itu, atau kita yang sudah mendapatkan itu, tidak akan mengalami kebinasaan juga sampai selama-lamanya. Tentunya ini sudah berbicara tentang keselamatan. Bagaimana kehidupan kita, orang percaya yang sudah memiliki iman. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya, tangan Bapa di sini, tidak ada gembala yang dapat merebut mereka, domba-domba Kristus ini, yang membuat mereka meninggalkan Allah, yang membuat mereka meninggalkan gembala mereka. Nah, mungkin nanti saya lebih membahas ini nanti ketika ada pertanyaan tentang orang-orang yang bisa murtad, yang bisa meninggalkan iman atau tidak. Tapi saya akan memberikan suatu bayangan kepada kita. Di dalam bagian ini sudah dijelaskan kepada kita, Yesus mengungkapkan, tak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku, tak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tangan Bapakku. Artinya mereka atau kita berada di dalam kekuasaan Allah. Yang menjadi gembala kita di sini adalah Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah menjadi domba Kristus, Yesus menjadi gembala kita, dan di sini sudah dijelaskan secara eksplisit kepada kita bahwa tak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa, dari tangan Yesus Kristus. Nah, ini lebih nanti jika kita membahas nanti tentang murtad begitu ya. Orang Kristen yang murtad meninggalkan iman Kristen, apakah itu kehilangan iman atau enggak? Soalnya kemarin saya membaca di wall saya di Facebook, ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu
bisa hilang tergantung orangnya meninggalkan Allah atau tidak. Nah, kemudian ayat berikutnya tentang dasar-dasar bahwa keselamatan tidak akan hilang, saya ambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Begini firman Tuhan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, di sini dijelaskan kepada kita saudara-saudara, kita memiliki suatu harta yang indah, suatu warisan yang indah, yaitu apa? Iman di dalam Kristus. Kita harus memahami bahwa iman adalah anugerah Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang perlu saya soroti pada malam hari ini tentang bagian ini, bahwa keselamatan tidak akan hilang, adalah tentang karya Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius ini tentang karya Roh Kudus dalam kita. Nah, perlu kita memahaminya secara detail. Kata diam yang dipakai dalam bagian 2 Timotius ini adalah dwelling in dalam bahasa Inggris, ya, artinya tempat tinggal. Sedangkan dalam bahasa Yunani memakai kata enoikeo yang artinya berdiam. Bandingkan dengan perjanjian lama, kata berdiam tidak pernah dipakai. Untuk Roh Allah yang masuk dalam tubuh manusia, kehidupan manusia, tidak pernah memakai frasa enoikeo atau berdiam dalam diri seseorang, tetapi memakai kata hingga. Saya yakin pasti teman-teman mengerti apa maksud saya, yaitu saya membedakan konteks Roh Kudus dalam perjanjian lama dengan konteks dalam perjanjian baru berbeda. Itu maksudnya, ya. Di dalam perjanjian lama ditekankan bahwa Roh Kudus itu hanya hinggap sewaktu-waktu yang meninggalkan orang tersebut. Orang yang dipakai Roh Kudus itu, yang Roh Kudus hinggap itu bisa sewaktu-waktu meninggalkan. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru memakai kata diam yang artinya tadi berdiam, tidak dapat pergi atau tetap tinggal pada diri seseorang itu. Lalu saya akan menuntaskan tentang murtad tadi. Pertanyaannya adalah, jika Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita, orang beriman, bagaimana mungkin Roh Kudus itu memimpin kita untuk murtad? Bagaimana mungkin Roh Kudus yang berdiam itu lalu menuntut kita untuk menghujat Allah? Bagaimana mungkin Roh Kudus itu yang sudah berdiam, yang tetap ada dalam diri kita, lalu menuntut kita atau membiarkan kita untuk meninggalkan Kristus, untuk meninggalkan iman kita? Sedangkan fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita sudah dijelaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26. Di sana sudah dijelaskan pekerjaan penghibur itu, Roh Kudus itu apa? Untuk menghibur, untuk menginsafkan kita, untuk menjadi Kristus, untuk mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran Kristus, tentang Injil. Bagaimana mungkin sebaliknya kita mendukakan Roh Kudus itu dengan mengatakan, bahkan kita menghujat Roh Kudus, jika kita mengatakan bahwa kita itu bisa, keselamatan kita itu bisa hilang. Sedangkan tadi sudah dijelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Jika Roh Kudus bisa pergi dalam diri kita, maka kita harus sepakat untuk menyangkali ayat ini dalam 2 Timotius 1 ayat 14 ini. Jika kita percaya bahwa iman kita bisa hilang, keselamatan kita bisa hilang, maka konsekuensinya kepada kita harus menghapus ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 ini. Ketika Roh Kudus diam dalam diri kita, saya tegaskan kembali sekali lagi, bahwa Roh Kudus yang sudah berdiam itulah yang memimpin kita untuk tetap beriman, untuk tetap teguh di dalam Kristus. Nah, sebenarnya ini juga nanti menyangkut tentang perseverance of the saints, yaitu tentang ketekunan orang-orang kudus, jika kita nanti membahas tentang 5 pokok Calvinism. Tetapi sayangnya malam hari ini mungkin tidak sempat untuk kita bahas karena waktunya juga diberikan mungkin kurang, waktunya kurang, kecuali kalau ada pertanyaan nanti tentang hal itu, bagaimana ketekunan kita orang-orang yang kudus. Nah, orang-orang kudus di sini adalah orang kita yang sudah mendapatkan iman,
yang sudah dijanjikan keselamatan, dan keselamatan itu kekal dalam diri kita. Karena kenapa? Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Berbeda jika sekarang ini kita memakai konsep perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap, bukan berdiam. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa keselamatan tidak bisa hilang jika kita memakai konsep di dalam perjanjian lama tadi. Kemudian berbicara tentang kekristenan tadi, tentang murtad atau tidak murtadnya tadi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana dengan orang Kristen yang murtad, yang menjadi agama lain, yang menjadi Islam, menjadi ateis, bahkan menjadi ateis? Nah, saya katakan, saya pertegaskan kepada kita pada malam hari ini. Poin saya adalah, tidak semua orang Kristen memiliki iman. Tidak semua orang Kristen memiliki iman. Dan sudah pasti orang yang memiliki iman menjadi Kristen. Itu poinnya. Tidak semua orang Kristen memiliki iman. Dan sudah pasti orang yang beriman menjadi Kristen. Maksudnya adalah apa? Tidak semua orang Kristen artinya ada Kristen KTP, saudara-saudara. Kita tidak jarang menemukan itu. Bang Hura, Bang Nuyu, Bang Mei pasti menemukannya itu. Banyak di Nias itu hanya sebagai Kristen KTP. Yang penting di KTP sebagai Kristen. Kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan. Yang penting mengatakan bahwa saya Kristen. Oleh kenapa? Faktor keluarga, faktor lingkungan juga. Karena kenapa? Malu nanti sama keluarga, nanti dibenci. Kalau murtad, kalau meninggalkan Kristen. Jadi ada orang Kristen yang saya katakan tadi, tidak semua orang Kristen itu memiliki iman. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita juga, sebagai peringatan keras bagi kita sebagai hamba Tuhan juga, untuk memastikan itu. Apakah jemaat yang kita layani selama ini benar-benar memiliki iman atau tidak? Atau hanya sebagai Kristen saja, Kristen KTP saja? Ya, KTP-nya di dalamnya agama Kristen, Protestan, sudah jelas di situ. Lalu kehidupan sehari-harinya, prakteknya tidak ada. Nah, bahkan itu juga sudah diperingati kepada kita oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari antara kita siapa di sini? Kita orang-orang Kristen, kita pengikut Kristus. Ya, mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, mungkin ayat ini juga dipakai untuk sebagai alasan bahwa orang Kristen bisa murtad. Perhatikan kata mereka tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh memiliki iman seperti kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa mereka ini hanya Kristen KTP doang. Hanya status saja. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Artinya mereka tetap teguh di dalam pengajaran Kristus. Iman mereka tetap teguh di dalam Kristus. Mereka tidak mengikut antikristus. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apa keinginan antikristus. Ini sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Bahwa di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, mereka ada nanti antikristus. Tetapi saya tidak berani menghakimi ya, siapa antikristus. Apakah Bromei Lawole antikristus? Saya nggak berani ya, serius ya. Mungkin karena sudah pakai peci, nanti dibilang antikristus. Ya, saya nggak berani, kita juga nggak boleh menghakimi seperti itu. Tetapi kita sudah diperingati bahwa di antara kita ada mereka nanti. Ya, dan mungkin juga sudah peringatan ini sudah dimunculkan juga di zaman sekarang. Bahwa ada orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus. Setelah meninggalkan iman, misalnya Bro Yahya Waloni kan, awalnya orang Kristen. Bagaimana hasilnya kemudian saudara-saudara? Apakah Roh Kudus? Oke, gini. Saya bukan menghujat Pak Yahya Waloni ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Yahya Waloni sebagai orang Kristen. Ketika dia menjadi Kristen, kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dalam dirinya ya. Keselamatannya sudah diberikan. Lalu sampai sekarang apakah dia punya Roh Kudus? Nah, itu pertanyaan saya nggak berani jawab. Pasti tidak ada. Di ajarannya juga nggak ada membahas tentang
Roh Kudus. Itu fix, itu nyata saudara-saudara. Setelah ia meninggalkan Kristen, banyak orang yang telah meninggalkan Kristen, menghujat Yesus, menghina Yesus, menghina salib. Bagaimana mungkin itu pekerjaan Roh Kudus, saudara? Nah, kemudian antikristus dikatakan di sini adalah bukan berarti antikristus ini hanya memberikan satu pengertian, yaitu orang yang anti dengan ajaran Kristus, bukan. Tetapi antikristus yang dimasukkan oleh Yohanes baik di dalam kitab Wahyu memberikan satu banyak pengertian. Antikristus itu adalah bukan hanya sekadar menentang ajaran Kristus, tetapi menyamakan diri, menyetarakan diri dengan Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, sehingga itu kuasa itu mereka ingin melakukan suatu praktek-praktek yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya apa? Menyembuhkan orang sakit dan segala praktek-praktek yang lainnya yang menyetarakan diri dengan Kristus. Jadi kita memahami bahwa apa yang antikristus yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, baik di dalam 1 Yohanes ini dan juga dalam Wahyu, yaitu antikristus tidak berarti harus melawan Kristus, harus orang lain yang bukan orang beriman. Tetapi antikristus ini adalah berusaha menyetarakan diri dengan Kristus. Sang 777 itu berusaha menjadi 777, tetapi tetap menjadi 666, tidak sempurna. Jadi di sini sudah diperjelaskan kepada kita bahwa di antara kita ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman, tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita. Makanya saya berani memberikan poin saya tadi bahwa tidak semua orang Kristen memiliki iman, dan sudah pasti orang beriman menjadi Kristen. Ini lebih eksklusif bahwa agama semua tidak sama. Mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus seperti kita pada malam hari ini. Saya yakin sih kita yang pada malam hari ini, dan juga ada satu lagi rekan kita, mungkin ketua kita lupa nanti, Bang Eski. Saya yakin kita semua di AKN juga orang-orang yang benar-benar memiliki iman di dalam Kristus. Nah, ayat terakhir pendukung saya bahwa keselamatan tidak akan hilang adalah di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Di sana dikatakan kepada kita, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini berbicara tentang iman dan non-iman. Di kalimat pertama berbicara tentang non-iman yang mengatakan terkutuklah Yesus, dan yang kemudian yaitu mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang berkata-kata oleh Roh Allah terkutuklah Yesus. Apakah orang-orang yang tidak beriman menghina Yesus? Tentu tidak. Apakah kita di malam hari ini yang memiliki identitas, baik penonton, baik yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini di YouTube, ini menjadi koreksi dalam diri kita juga ya. Apakah kita sudah memiliki iman? Dan apakah kita mau menghina Yesus, mengolok-olok Yesus seperti yang dilakukan oleh orang non-beriman? Dan tidak ada seorang pun yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa Roh Kudus itu yang mengerjakan keselamatan itu kepada kita, yang meneguhkan keselamatan itu kepada kita. Ia yang membuat kita mengaku, kita merespon. Ini tidak bicara tentang free will. Ayat ini tidak berbicara tentang kebebasan kita untuk mengaku Kristus adalah Tuhan. Tetapi ini di bagian ayat ini sebagai respon kita bahwa Roh Kudus yang sudah masuk dalam diri kita sebagai pekerjaan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita untuk memberikan iman kepada kita, maka itu respon kita apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah anak Allah. Itu hanya respon kita. Kenapa kita bisa memiliki respon? Karena pekerjaan Roh Kudus tadi. Lalu pertanyaannya, kontranya begini. Bagaimana orang tadi yang murtad tadi, meninggalkan iman tadi, setelah itu ia bisa murtad? Bukannya sebelumnya ia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Begitu ya? Nah, saya katakan adalah bahwa pengakuan itu bukan benar-benar pengakuan yang berasal daripada Roh Kudus. Saya jamin itu 100%.
pengakuan orang-orang yang murtad bahwa Yesus adalah Tuhan, setelah itu meninggalkan Yesus itu yang sudah dia akui sebagai Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu hanya pengakuan mulut. Itu hanya pengakuan mulut saja. Kenapa? Karena setelah ia murtad, setelah ia meninggalkan Yesus, apakah dia masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tentu tidak, mustahil. Orang meninggalkan Kristen kok masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentu ini bukan suatu pekerjaan daripada Roh Kudus. Dikatakan tadi, jika Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita, pasti kita mengakui dan beriman kepada Yesus bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tidak mungkin iman yang kita miliki itu bisa hilang. Karena itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam diri kita, saudara-saudara. Iman itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengakuan mulut kita iya. Malam ini saya bilang Yesus adalah Tuhan. Itu memang pengakuan mulut saya. Tetapi kenapa saya bisa mengaku itu? Itu sebagai respon saya atas pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya, menerangkan hati saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan saya mengungkapkannya. Dan ada orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu bisa saja pengakuan itu bukan karena iman. Itu karena dia belajar, karena baca Quran, Yesus adalah Tuhan, karena baca Alkitab. Tapi sesungguhnya ia nggak percaya kok. Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Yang murtad-murtad itu sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan mereka selama ini adalah hanya omdo. Orang Jawa bilang begitu ya, omdo, omong doang. Itu hanya omong doang, bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus itu memang iman yang murni tetap di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, tidak perlu saya panjang lebar lagi tentang ayat-ayat yang lain. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan mungkin menurut saya pada malam hari ini yang kapasitas untuk waktu kita juga pada malam hari ini juga. Mungkin beberapa ayat tadi, yang 3 ayat tadi saja. Untuk sebagai dasar kita mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Dan ini juga perlu kita terapkan pada gereja-gereja, pada orang-orang percaya yang lainnya, bahwa keselamatan itu tidak hilang. Maka saya memberikan kesimpulan pada presentasi saya pada malam hari ini, atau close statement saya pada malam hari ini, yaitu keselamatan tidak akan hilang jika keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Dan bagaimana mungkin kita menghilangkannya, karena itu bukan hasil usaha kita. Dan bagaimana mungkin kita bisa murtad jika Roh Kudus sudah berdiam dalam kita. Maka keselamatan orang beriman tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saat ini saya kembalikan kepada moderator.